kewajibannya, yaitu hanya pada bulan Ramadan. Dan diwajibkan puasa ini pada tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi hijrah, pada tahun kedua Hijriah diwajibkan puasa Ramadan. Sebelumnya Nabi telah menganjurkan para sahabat untuk puasa Asyura. Asyura itu tanggal berapa? Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. Karena sebaik-baik puasa pada bulan Muharram. Maka Nabi menganjurkan para sahabat untuk puasa pada tanggal 10 Muharram. Bahkan ditekankan untuk puasa. Bahkan anak-anak pun dianjurkan untuk puasa. Tapi setelah turun ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 183, maka puasa Muharram menjadi sunnah. Awalnya ditekankan untuk puasa. Dan kemudian pada tahun 9 Nabi mengatakan lain baqitu ila qabil la asuman natasi. Kalau seandainya la asuman natasi, kalau seandainya tahun berikutnya itu kalau seandainya aku masih hidup pada tahun berikutnya, tahun depannya, aku akan puasa pada tanggal 9 Muharram, Tasu'a. Tapi begitu tahun ke-10-nya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah anjurkan di bulan Muharram ada puasa 2 hari, itu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Sekarang kita bahas tentang puasa ini. Yang pertama, tentang makna puasa. Yang pertama, as-siyam secara logo artinya al-kafu wal imsak. As-siyam artinya al-kafu wal imsak, artinya menahan diri. Yang dimaksud secara syar'i yaitu al-imsak 'anil ta'ami wasyarabi wal wiqa'i bi niyatin khalisatin lillahi 'azza wa jalla fi jami'in nahar. Atau dengan kata lain, min tulu'il fajr ila ghurubish syams. Itu puasa itu menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dengan niat karena Allah Azza wa Jalla. Kalau malam boleh, kalau siang konsekuensinya berat. Min tulu'il fajr ila ghurubish syams. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma atimmu siyama ila al-lail." Kemudian adalah kalian sempurnakan puasa itu sampai malam, maksudnya sampai terbenam matahari, sampai ghurubus syams. Itu yang pertama. Yang kedua tentang keutamaan puasa dan juga bulan puasa. Kalau keutamanya banyak, dan nanti antum akan sering dengar ini yang kita nggak banyak bahas, dan nanti antum sering dengar di bulan Ramadan orang membahas tentang keutamaan puasa. Puasa ini sangat utama, bahkan sebagai perisai dari api neraka. Kata Nabi SAW, "As-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar." Kata Nabi, puasa itu perisai yang seorang dia menjaga dirinya dengan puasa itu dari api neraka. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sahabat Jabir, dan sanadnya sahih. Dan puasa juga memasukkan orang ke dalam surga. Dan ini yang kita ingat, Nabi selalu menyebutkan ketika menyebutkan tentang kewajiban-kewajiban, apakah itu sholat, puasa, atau dari mulai wudu, sholat, puasa, zakat, haji. Nabi selalu mengiringi dengan kalimat surga. Kita ingat itu. Bahwa kita melakukan ini mengharapkan surga dari Allah Ta'ala. Jadi bukan sekedar kita melaksanakan begitu aja, tapi harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya ibadah ada berapa?
Syaratnya ibadah berapa? 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Tapi di samping itu juga rukun ibadah itu ada berapa rukunnya? Kalau syarat semuanya nyebut, kalau rukun diam semuanya. Rukun ibadah berapa? Ada? Iya, sebutkan. Iya, rukun ibadah 3. Yang pertama cinta, yang kedua takut, yang ketiga roja, mengharap. Al-hubbu wal-roja'u wal-khawfu. Cinta ketika dia melakukan ibadah, itu ada 3 rukun yang dipenuhi, yaitu dia melaksanakan karena cinta kepada Allah Ta'ala. Dia melaksanakan ibadah itu karena dia mengharap ganjaran dan pahala dari Allah Ta'ala. Kemudian apa? Dan takut kepada azab Allah. Dan ini selalu disebutkan oleh para nabi dan rasul ketika dakwah. Kecintaan kepada Allah, mengharap surganya, dan takut kepada azab Allah. Maka nabi-nabi ingatkan tentang apa? Tentang azab. Sampai nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam mengatakan dalam dakwahnya, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab di hari yang besar nanti dari kiamat. Jadi orang itu ketika dakwah itu harus diberikan rasa takut. Makanya dakwah para nabi itu basyir, yang kedua apa? Nadhir. Allah berfirman dalam surah Saba, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Surah Saba di ayat 28 Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira. Dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, memberikan kabar gembira dan mengancam. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang harus dalam dakwah ini memberikan kabar gembira. Dengan apa? Surga. Kemudian mengancam dari apa? Api neraka. Atau orang-orang kafir, mereka belum masuk Islam, Nabi